Alexander Calder, lahir pada 22 Juli, IPA di Lawton, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia terlahir dalam keluarga yang sangat dekat dengan dunia seni. Ayahnya adalah seorang pematung terkenal, sementara ibunya merupakan seorang pelukis profesional. Sejak kecil, Calder sudah dikelilingi oleh karya seni, alat-alat pahat, dan suasana kreatif. Namun menariknya, ia tidak langsung mengikuti jejak keluarganya. Masa kecilnya lebih banyak dihabiskan untuk bermain, membuat mainan sendiri, dan mengeksplorasi berbagai benda di sekitarnya. Ketika anak-anak lain membeli mainan, Calder justru sering membuat mainannya sendiri dari kawat, kayu, dan logam bekas. Tanpa disadari, kebiasaan ini menjadi fondasi penting bagi karya-karyanya di masa depan. Sejak kecil, Calder dikenal sebagai anak yang sangat penasaran terhadap cara kerja berbagai benda. Ia senang membongkar mainan, memperhatikan roda berputar, mengamati gerakan hewan, dan melihat bagaimana benda bergerak ketika terkena angin. Ketertarikannya pada gerakan inilah yang kelak menjadi ciri khas seluruh karya seninya. Baginya, dunia bukan sesuatu yang diam. Dunia selalu bergerak, berubah, dan berinteraksi satu sama lain. Berbeda dengan banyak seniman besar lainnya, Calder tidak langsung memilih jalur seni. Saat memasuki perguruan tinggi, ia justru mempelajari teknik mesin mechanical engineering di Stevens Institute of Technology. Ia lulus sebagai insinyur pada tahun ke-1919. Pendidikan teknik ini nantinya menjadi salah satu keunggulan terbesar Calder karena memberinya pemahaman mendalam tentang keseimbangan, struktur, gravitasi, dan mekanisme gerak. Setelah lulus, Calder sempat bekerja di berbagai pekerjaan teknis. Ia bekerja di kapal, pabrik, dan berbagai proyek teknik lainnya. Namun meskipun pekerjaannya cukup menjanjikan, ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa hatinya lebih tertarik pada kreativitas dibandingkan dunia industri. Perasaan itulah yang akhirnya mendorongnya mengambil keputusan besar. Pada awal tahun 1920, Calder memutuskan meninggalkan karier teknik dan mengejar dunia seni secara penuh. Keputusan ini cukup berani, karena tidak ada jaminan kesuksesan. Namun ia percaya bahwa seseorang harus mengikuti panggilannya sendiri. Ia kemudian belajar seni di New York, dan mulai mengembangkan kemampuan menggambar serta memahat. Pada awal tahun 1920, Calder memutuskan meninggalkan karier teknik dan mengejar dunia seni secara penuh. Keputusan ini cukup berani, karena tidak ada jaminan kesuksesan. Namun ia percaya bahwa seseorang harus mengikuti panggilannya sendiri. Ia kemudian belajar seni di New York, dan mulai mengembangkan kemampuan menggambar serta memahat. Calder membuat sirkus mini dari kawat, kain, kayu, dan berbagai material sederhana. Ia menciptakan ratusan figur kecil yang bisa bergerak seperti pemain sirkus sungguhan. Lebih dari sekadar patung, karya ini merupakan pertunjukan interaktif yang bisa dimainkan. Ketika memperagakannya, Calder sendiri bertindak sebagai sutradara yang menghidupkan setiap karakter. Karya ini membuat banyak orang mulai memperhatikan kejeniusan kreatifnya. Pada tahun 1926, Calder pindah ke Paris. Paris saat itu merupakan pusat seni modern dunia. Di sana ia bertemu banyak tokoh penting yang sedang mengubah arah seni abad ke-20. Lingkungan kreatif ini memperluas wawasan Calder dan mempertemukannya dengan berbagai gagasan baru. Di Paris, Calder bertemu banyak seniman besar. Salah satu pengalaman yang paling berpengaruh adalah ketika ia melihat karya-karya abstrak yang tidak berusaha meniru kenyataan secara langsung. Pengalaman ini membuatnya berpikir bahwa seni dapat bergerak ke arah yang jauh lebih bebas daripada yang pernah ia bayangkan. Calder mulai tertarik pada seni abstrak. Ia tidak lagi berfokus pada menggambarkan manusia atau objek secara realistis. Sebaliknya, ia mulai mengeksplorasi bentuk, warna, ruang, dan gerakan. Baginya, bentuk sederhana dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Suatu hari, Calder mendapatkan ide yang akan mengubah sejarah seni modern. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa patung harus selalu diam? Pertanyaan sederhana itu melahirkan revolusi besar dalam dunia seni. Calder mulai menciptakan patung yang dapat bergerak karena pengaruh angin dan gravitasi. Karya-karya ini kemudian dikenal sebagai mobile. Mobile terdiri dari bentuk-bentuk ringan yang digantung dan diseimbangkan secara presisi. Ketika udara bergerak,
Seluruh komposisi ikut bergerak dengan cara yang indah dan tak terduga. Sebelum Calder, sebagian besar patung bersifat statis. Calder mengubah pemahaman tersebut. Ia membuktikan bahwa patung bisa hidup, bergerak, dan terus berubah. Inovasi ini menjadikannya salah satu seniman paling revolusioner dalam sejarah seni modern. Latar belakang teknik mesin memberinya kemampuan unik. Ia memahami bagaimana berat, gravitasi, dan keseimbangan bekerja. Setiap mobile dibuat dengan perhitungan yang sangat teliti. Sedikit kesalahan saja dapat membuat seluruh struktur kehilangan keseimbangan. Namun di tangan Calder, ilmu pengetahuan dan seni berpadu dengan sempurna. Banyak karya Calder terlihat seperti sedang menari di udara. Gerakan-gerakan halus yang tercipta membuat setiap orang memiliki pengalaman berbeda saat melihatnya. Tidak ada dua momen yang benar-benar sama ketika menikmati sebuah mobile. Karena itu, karya Calder selalu terasa hidup. Selain mobile, Calder juga menciptakan karya yang disebut stable. Jika mobile bergerak, stable justru berdiri kokoh dan tidak bergerak. Namun bentuknya tetap terlihat dinamis dan penuh energi. Kedua jenis karya ini menunjukkan kemampuan Calder dalam mengolah ruang dan bentuk. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, nama Calder mulai dikenal di seluruh dunia. Museum, galeri, dan kolektor besar mulai mengoleksi karyanya. Pamerannya diselenggarakan di berbagai negara. Ia menjadi salah satu simbol paling penting dalam perkembangan seni modern internasional. Seiring waktu, ukuran karya Calder semakin besar. Ia mulai menciptakan patung-patung raksasa yang ditempatkan di ruang publik. Karya-karyanya menghiasi taman alun-alun kota, kampus, dan berbagai tempat penting di dunia. Patung-patung ini menjadi ikon yang mudah dikenali karena bentuknya yang unik. Calder membuktikan bahwa seni dan sains bukanlah dua dunia yang terpisah. Sebaliknya, keduanya dapat saling memperkuat. Pemahamannya tentang teknik memungkinkan dirinya menciptakan karya yang tidak pernah terpikirkan oleh seniman lain. Inilah yang membuat karya-karyanya terasa inovatif, bahkan hingga saat ini. Meskipun terkenal di seluruh dunia, Calder tetap menjalani kehidupan yang relatif sederhana. Ia lebih suka menghabiskan waktu di studio, bereksperimen dengan ide-ide baru, dan menciptakan karya daripada mengejar popularitas. Kecintaannya terhadap proses kreatif tidak pernah berkurang. Pada usia lanjut, Calder tetap aktif berkarya. Semangatnya untuk bereksperimen tidak pernah padam. Ia terus menciptakan karya baru dan mengembangkan ide-ide yang semakin berani. Baginya, seni adalah petualangan yang tidak pernah berakhir. Alexander Calder meninggal dunia pada tahun ke-1976. Kepergiannya meninggalkan kehilangan besar bagi dunia seni. Namun warisannya tetap hidup melalui ribuan karya yang tersebar di seluruh dunia. Hingga hari ini, Calder dikenang sebagai pencipta patung bergerak modern. Hampir semua seniman kinetik yang muncul setelahnya terinspirasi oleh gagasan-gagasannya. Ia membuktikan bahwa seni tidak harus diam. Seni dapat bergerak, berubah, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kisah hidup Alexander Calder mengajarkan bahwa inovasi sering lahir dari keberanian mempertanyakan hal yang dianggap biasa. Ketika semua orang menerima bahwa patung harus diam, Calder bertanya, mengapa tidak dibuat bergerak? Pertanyaan sederhana tersebut akhirnya mengubah sejarah seni dunia. Perjalanan hidup Alexander Calder adalah kisah tentang kreativitas, keberanian, dan inovasi. Dari seorang anak yang suka membuat mainan sendiri, hingga menjadi pelopor seni kinetik modern, Calder membuktikan bahwa ide besar sering lahir dari rasa ingin tahu yang sederhana. Warisannya terus menginspirasi seniman, desainer, insinyur, dan pencinta seni di seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa seni dapat bergerak, bernapas, dan hidup bersama waktu.